perusahaannya legal. Karena sekolah itu harus legalitas. Bukunya harus legal, gurunya harus ada. Semua namanya organisasi pendidikan harus legal. Maka saya pun bisnis saya harus legal. Nah, ini adalah legalitasnya betul dari ACSI, dari CUPR, dari HALA, kemudian APRI, POM, kemudian ini suatu penghargaan. Ini adalah legalitas yang tidak ada aduan. Kenapa semua orang datang ke sekolah negeri? Kenapa percaya sekolah negeri legalitasnya bagus? Coba masuk ke swasta yang ditanyakan apa? Sudah diakreditasi belum? Akreditasinya A, B, C. Terdaftar atau diakui atau disamakan atau terdengar. Karena ada sekolah terdengar loh. Kalau terdengar ya kuliahnya ya Sabtu Minggu lulus gitu kan. Sabtu Minggu lulus itu terdengar namanya, bukan terdaftar. Nah, Bapak dan Ibu sekolah. Jadi Herbalife ini bukan terdengar, bukan terdaftar, memang betul-betul internasional global. Tepuk tangan untuk Herbalife. Nah, ini saya nangis ini. Ya. Kita lanjut. Nah, ini saya percaya Herbalife karena faktanya. Faktanya lihat. Yang menentukan berkembangnya majunya sebuah sekolah, siapa kepala sekolahnya. Yang menentukan perusahaan itu berkembang dan maju, siapa pemimpinnya. Pemimpinnya adalah MOJ. Tidak mungkin Herbalife itu akan turun, tidak mungkin akan bangkrut, tidak mungkin akan stuck, karena pemimpinnya adalah MOJ. Sekolah saya tidak akan mungkin muridnya sedikit. Kenapa? Karena guru kepala sekolah keren. Ya, jangan meragukan. Lihat para dokternya, salah satunya hadiah Nobel. Masuk sekolah jadi guru, kalau nggak sarjana nggak bisa. Kalau nggak PhD nggak bisa masuk Herbalife. Jadi kalau ada dokter yang menyaksikan, mohon maaf karena belum gelarnya PhD. Iya. Di sekolah saya banyak orang tua murid saya yang suka komplain mengenai pengajaran les belajar dokter. Ketika ditanya, ibu dulu sekolah di mana, nggak tamat SD. Oh maklum. Jadi kalau yang suka komplain itu ada belum tamat. Harus maklum ya, harus maklum. Ya, laboratoriumnya keren kan dibandingkan dengan sekolah saya jauh lebih bagus ini. Ya, berada dalam bisnisnya 32 tahun. Saya jadi guru 32 tahun, perusahaannya 36, cocok saya. Saya diangkat mulai 1 Oktober tahun 80. Herbalife berdiri Februari tahun 80. Saya cocok sama Herbalife. Ya. Kemudian pelanggan puas lebih dari 65 juta dan berada di 83 negara. Sekarang sudah 85 negara, teman-teman. Nah, teman-teman, saya minum Herbalife karena atlet internasional juga minum Herbalife. Kalau murid saya yang minum, belum tentu saya minum. Kalau orang tua murid saya yang minum, belum tentu saya minum. Kalau penjaga sekolah saya minum, belum tentu saya minum. Karena atlet internasional yang mempunyai medical consultant-nya minum, ya saya harus minum. Kenapa? Nggak perlu dipelajari lagi, pasti. Sebelum saya mabuk, mereka dulu yang mabuk. Jadi aman. Ya, aman. Nah, Bapak dan Ibu, saya sukses di Herbalife, bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Bukan saya yang hebat, tetapi saya sukses di Herbalife karena produk Herbalife bintang. Jadi tidak lihat. Kalau ini yang jadi bintang, maka siapapun akan sukses. Nggak kepala sekolah, nggak guru, nggak orang tua murid. Contoh teman-teman. Kan suka pada difotoin, saya sering difoto. Foto dengan Ibu Sylvia ya. Udah keren-keren difoto sama Ibu Sylvia. Cepret dilihatin. Kan dilihatin sama teman kepala sekolah. Nih lihat. Saya foto dengan orang yang luar biasa penghasilan sekian. Ibu Sylvia. Yang dilihat, oh cantik ya orang, sayangnya nggak dilihat. Kenapa? Karena bintangnya Ibu Sylvia. Jadi orang tertarik foto bukan karena sayangnya, karena Ibu Sylvia. Jadi saya menjalankan bisnis Herbalife, orang bukan tertarik karena saya, tertarik karena produknya. Jadi kalaupun saya ngumpet, teman-teman pasti itu. Kalaupun ada penampakan yang gede, pasti sukses karena bintangnya emang Herbalife. Nah, ya teman-teman, ini yang mengapa saya menjalankan bisnis Herbalife, karena polusi makanan anak-anak sekolah saya. Lihat coba teman-teman, ini ada makan cilok, ada makan cireng, ada makan warna-warni. Ini yang dimakan setiap hari oleh anak-anak saya pada saat istirahat. Sehingga kenapa setelah dewasa penuh dengan penyakit? Karena arahannya seperti ini. Saya sangat-sangat prihatin. Makanya kenapa saya mendirikan rumah sehat di kantin sekolah. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak jajan seperti ini.
supaya sel-sel anak-anak saya tidak terkontaminasi oleh zat-zat pewarna, zat pelezat, zat perasa, semuanya tidak terkontaminasi. Jadi yang bagus adalah nutrisi selnya. Investasi yang sangat-sangat tinggi dan keberanian yang sangat tinggi untuk memulai. Walaupun resikonya investasi awal memang sangat besar, tetapi ingat berkahnya anak saya bisa keluar negeri. Ya, betul-betul luar biasa. Jangan pernah memikirkan apa keuntungan hari ini, tetapi pikirkanlah apa yang kelak kemudian hari yang akan saya petik. Ya, baik. Teman-teman, ini polusi makanan saya nih yang dewasa. Ya, chicken nuggetnya goreng, kemudian sate, bumbunya kacang, semuanya ini saya termasuk teman-teman yang mengkonsumsi ini. Mudah-mudahan hanya saya sendiri. Ya, teman-teman, inilah yang menyebabkan polusi terhadap tubuh kita, sehingga apa yang saya lakukan dengan orang-orang ini, perhatikan, gendut-gendut, anak kecil gendut, ada yang krempeng, ada yang kurus, tidak berimbang, tidak berimbang. Perhatikan anak yang mengibarkan bendera, ya, mengibarkan bendera. Survei menyatakan bahwa anak-anak antara 6 sampai 12 tahun dari 10 itu adalah 2 orang gendut. Kalau murid saya 10 orang, 10-10-nya kurus. Perhatikan, mengibarkan bendera. Saya menyampaikan kepada anak-anak dan orang tua murid, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, mengibarkan bendera merah putih bukan seberapa tinggi bendera itu berkibar, bukan seberapa cerah itu bendera, bukan seberapa tegap Anda menghormat, tetapi siapa yang mengibarkan bendera itu yang menentukan masa depan kita. Ya? Bendera ini kemana? Yang menaikkan, yang menentukan masa depan, bendera tetap berkibar. Nah, apa yang harus lakukan? Belajar, nak, tekun, disiplin, tetapi jangan lupa setiap pagi sebelum datang mampir dulu ke rumah saya. Makanya tamunya setelah anaknya masuk, orang tuanya kadang tamunya banyak. Ya, informasikan ke Bapak dan Ibu guru. Ya, lanjut. Yang dilakukannya adalah membersihkan pilih-pilih usus, harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena memang anak-anak saya, teman-teman saya makannya jorok, harus dibersihkan. Kalau kita makan main debu, habis kerja bakti di toilet dan di mana, kita langsung mandi. Sama ketika kita makan kotor, kita harus dibersihkan oleh Herbalife. Setelah itu, kalau sudah bersih, maka nutrisi diserap maksimal, maka terjadi rejuvenasi sel, sehingga murid-murid saya walaupun kumuh, maka targetnya masuk SMP negerinya 100%. 6 tahun saya bina dengan nutrisi yang baik dan ilmu pengetahuan yang baik. Ya, itu adalah misi saya di Herbalife untuk melanjutkan Herbalife. Nah, kalau minum karena kotor terjadi detoksifikasi. Teman-teman, kalau ada anak saya olahraga jatuh, kemudian ini berdarah, biasanya dikasih apa di sekolah? Betadin. Dikasih betadin. Sebelum dikasih betadin diapakan dulu? Dibersihkan. Nangis enggak? Nangis. Aduh, bagus, sakit, gitu kan? Setelah itu dikasih betadin, pedih nggak? Pedihnya minta teriak-teriak. Tapi ingat, besok dia datang lagi main bola lagi. Teman-teman, kalau minum Herbalife, itu akan terjadi detoksifikasi. Detoksifikasi itu pembersihan kotoran-kotoran, racun-racun, dan kalau tidak, teman-teman tidak sakit, artinya tubuh Anda bermasalah. Tubuh saya ketika kaki saya tidak sakit, artinya apa? Sudah mati sebelah kan? Orang stroke kan nggak sakit. Coba orang yang meninggal kasih nutrisi, dia nggak detox. Yang kena detox orang yang hidup. Kalau kena detox, wah saya sakit, alhamdulillah ibu masih hidup. Kan orang meninggal nggak kena detox, ya. Yang happy aja, yang fun aja, apa-apa. Ya. Teman-teman banyak nanya, Pak Adi masih aktif, kapan menjalankan bisnis Herbalife? Teman-teman, anak-anakku sekalian, orang tua murid yang ada di sini, bukan seberapa lama, seberapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk menjalankan bisnis ini, tapi seberapa efektif teman-teman menggunakan waktu hidup ini untuk yang lebih berguna lagi. Itu saja. Nah, kalau detoksnya apa yang terjadi? Pusing, mual, sembelit, pulas, dan seterusnya. Ada 5. Saya sampaikan ada 5 detoks yang terjadi. Karena saya guru IPA dulunya, jadi tahu. Detoksifikasi pertama adalah melalui yang namanya usus, maka BAB. BAB-nya mencret dan bau dan seterusnya, dikit-dikit mau BAB. Itu namanya sedang pembersihan pembuangannya melalui detoksifikasinya adalah usus.
Masing-masing orang berbeda detoksifikasi. Kedua, ginjal. Ginjal apa yang penting? Pipis terus, males banget tuh pipis. Alhamdulillah, mau coba sakit ginjal nggak bisa pipis. Itu bagus, jadi ginjalnya bersih. Kemudian yang ketiga, detoksifikasi melalui kulit. Melalui kulit apa yang terjadi? Banyak keringat gatal. Gatalnya di mana? Gatalnya di sini, kemudian di sini, dan di antara ini, kemudian di sini dan di sini. Di mana kelenjar getah bening di situ berada di situ. Kenapa? Karena kulit kita tuh kotor. Harus dibuangnya melalui apa? Melalui kulit. Kenapa sih nggak melalui BAB? Kenapa masing-masing orang kelemahannya berbeda-beda? Ya. Keempat, detoksifikasi melalui paru-paru. Yang keluar apa? Karbon dioksida, kemudian uap air, kotoran, selain, dan makanya ada yang menang pilek, kemudian bersin terus, flu terus. Kenapa? Karena detoksifikasinya melalui paru-paru. Dan yang terakhir, detoksifikasi melalui yang namanya liver hati, mengeluarkan apa? Mengeluarkan cairan yang namanya empedu. Biasanya, kok kelejengan ya? Minum herbal kelejengan kenapa? Itu detoksifikasinya melalui liver. Artinya apa? Teman-teman dari sejak kecil sudah banyak makan obat-obat warung, obat-obat kimia, sehingga detoksifikasi kan kalau kimia yang diserapnya dan disimpannya di mana? Di liver. Dia ketika detoksifikasi pasti keseimbangannya betul. Apa yang dilakukan? Istirahat, minum air hangat, selesai. Ya. Nah, teman-teman, pernyataan sikap saya, bukan teman-teman, ini saya. Ya. Bukan produk mana dulu yang harus dikonsumsi. Kan suka nanya Pak Evi, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah. Terus saya apa dulu yang saya harus minum? Pernah bertanya seperti itu? Saya bilang, bukan produk mana dulu yang saya konsumsi, tetapi kapan saya memulai mengkonsumsi produknya. Itu yang benar. Bagaimana kalau shake aja? Ya boleh. Berarti siapnya memang memulainya dari situ. MC saya mulainya dari kantin sekolah, bukan dari mall. Bukan produk Herbalife tidak cocok dengan saya kalau terjadi detox, tetapi saya belum siap memulainya. Ingat, siap itu bukan berarti uangnya yang siap. Memang uang menentukan. Kemudian belum siap apa? Belum siap disiplinnya. Karena banyak uang, banyak produk, kalau minumnya tidak disiplin, hasilnya memang tidak ada. Ya, belum siap apanya lagi. Kemudian belum siap didetoksifikasi, dibersihkannya. Karena detoksifikasi itu memang tidak nyaman di tubuh kita dan tidak mau nyaman. Itu artinya memang belum siap untuk detoksifikasi. Yang keempat, memang tidak mau mengeluarkan biaya tambahan. Kenapa? Karena harus beli baju baru. Nanti kalau saya langsing baju, saya beli lagi. Emang beli itu dia belum siap juga. Karena belum siap itulah, bukan produk Herbalife tidak cocok dengan saya maupun dengan Anda, tetapi memang kita belum siap untuk memulainya. Jangan menyalahkan, berbahasa-basi menyalahkan Herbalife. Sudah 32 tahun, nggak perlu disalahkan lagi. Ya, makanya